Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang paradigma penelitian kualitatif. Yang pertama ada desain kualitatif atau the qualitative design. Metode kualitatif itu mengandalkan data teks dan gambar. Kemudian memiliki langkah-langkah unik dalam analisis data menggunakan desain yang beragam. Tulisan bagian metode dalam proposal penelitian kualitatif. Sebagian itu memerlukan edukasi kepada pembaca mengenai maksud penelitian kualitatif. Menyebutkan rancangan yang spesifik, secara hati-hati merefleksikan peran yang dimainkan peneliti dalam penelitian. Mengambil dari daftar jenis sumber data yang terus bertambah. Menggunakan protokol khusus untuk mencatat data, menganalisis informasi melalui beberapa langkah analisis, dan juga menyebutkan pendekatan untuk mendokumentasikan akuratan atau validitas dan data yang dikumpulkan. Selanjutnya ada peran peneliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian interpretatif. Peneliti biasanya terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan intensif dengan peserta. Hal ini untuk memperkenalkan serangkaian isu strategis, etika, dan serta pribadi ke dalam proses penelitian kualitatif. Dengan mengingat kekhawatiran ini, peneliti secara eksplisit mengidentifikasi secara refleks bias nilai dan latar belakang pribadi mereka, di gender, sejarah, budaya, dan status sosial ekonomi yang itu membentuk interpretasi mereka juga terbentuk selama penelitian, Kemudian mendapatkan akses ke situs penelitian dan masalah etika yang mungkin timbul. Selanjutnya ada paradigma penelitian kualitatif. Paradigma ini berakar dari antropologi budaya dan sosiologi dari Amerika. Ini baru saja diadopsi oleh para peneliti pendidikan. Maksud dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami situasi sosial, peristiwa, peran, kelompok, atau interaksi tertentu. Ini sebagian besar merupakan proses investigasi di mana peneliti secara bertahap memahami atau melihat fenomena sosial dengan mengontraskannya, membandingkannya, mereplikasi, membuat katalog, dan mengklasifikasikan objek studi. Menurut Marshall Rosman dan Rosman berpendapat bahwa hal itu memerlukan pendalaman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi paradigma penelitian kualitatif itu diperlukan pendalaman pada kehidupan sehari-hari di lingkungan terpilih yang dipilih untuk penelitian. Peneliti juga memasuki dunia informan dan melalui interaksi yang berkelanjutan mencari perspektif serta makna informan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam penelitian kualitatif. Tahapan penelitian, ya. Yang pertama, memilih isu penelitian yang akan dilakukan. Maksudnya, memilih isu yang spesifik di lingkungan masyarakat atau yang sedang viral diperbincangkan. Isu ini juga harus layak secara ilmiah dan juga secara sosial untuk diteliti. Yang kedua itu menentukan masalah yang akan diteliti. Maksudnya sebelum masalah diteliti itu harus diketahui gejala pada masalah yang akan diteliti. Yang ketiga itu menentukan variabel penelitian.
Dalam penelitian ilmu sosial yang bersifat analitis, sebaiknya itu mengandung variabel setidaknya 2, agar supaya diketahui hubungan antar variabel. Tapi juga tidak masalah apabila variabelnya cuma 1. Yang keempat, mendefinisikan variabel agar dapat dioperasionalkan dalam penelitian. Jika tidak didefinisikan, maka penelitiannya akan melebar, bahkan justru akan gagal. Nah, ini yang lebih parah ini ya. Selanjutnya, yaitu langkah penelitian kualitatif itu menentukan rumusan masalah. Ya. Kemudian merumuskan juga hipotesis. Ya, hipotesis yang ditetapkan sebelum ke lapangan itu dinamakan hipotesis deduktif yang didapatkan dari kajian literatur. Ya. Terdapat variabel dependen terikat. Ya, hipotesisnya itu terdapat variabel dependen terikat. Terdapat juga variabel independen, variabel yang bebas, dan juga terdapat variabel intervening, ya, moderator atau di antara. Hipotesis jika tidak diketahui, tidak terdapat hubungan antar variabel, maka penelitian akan dihentikan. Kemudian jika diketahui ada hubungan, maka harus dipertanyakan lebih lanjut sifat hubungannya. Begitu. Langkah selanjutnya, yakni menentukan objek penelitian, ya, populasi dan sampel. Kemudian menyusun instrumen daftar pertanyaan, wawancara, angket, dan lain sebagainya yang berdasarkan hipotesis yang tidak dibuktikan. Kemudian memvalidasikan instrumen kepada ahli, ya. Kemudian merevisi instrumen sesuai masukan ahli, ya. Apabila ada instrumen yang butuh direvisi, maka segera direvisi hingga dinyatakan layak oleh ahli. Kemudian itu menguji cobakan instrumen secara empiris, ya, di lapangan, dibuktikan dulu. Langkah selanjutnya yakni menyebarkan instrumen penelitian kepada objek yang akan diteliti. Terus tabulasikan dan menganalisis data, ya, berdasarkan hasil dari pengumpulan data. Kemudian menulis dan membahas hasil penelitian, dan yang terakhir itu mengambil kesimpulan dari apa yang sudah diteliti. Terima kasih. Cukup sekian untuk pemaparan materi pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.